Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang arwah mayang. Kembang desa yang telah hilang beberapa tahun lalu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ada seorang gadis cantik bernama Clara. Dia adalah seorang anak indigo yang sering dibully oleh teman-temannya karena dianggap aneh dan suka berhalusinasi. Namun beruntungnya Clara di saat setiap orang menjauhinya, masih ada yang mau berteman dengannya. Mereka bernama Cindy, Ara, Tio, dan Hendra. Di sini Tio adalah bintang kelas karena dia memang ganteng dan dari keluarga yang kaya. Dia bahkan sering dikata-katain oleh teman-temannya yang lain karena berteman dengan Clara. Namun Tio tidak pernah menghiraukannya. Karena bagi Tio, Clara adalah gadis yang istimewa. Di suatu pagi di kampus, Cindy mengajak kami untuk liburan ke suatu desa yang dia bilang masih sangat asri. Di sana ada satu gunung yang sangat indah. Kebanyakan orang pergi ke desa itu hanya untuk mendaki dan melihat pemandangan yang indah dari atas puncak. Jadi gimana? Kita pergi minggu depan ya? Kan minggu depan kita libur 1 minggu, jadi kita bisa refreshing ke sana, sekalian mendaki gunung. Kata Cindy. Aku sih setuju aja. Yang lain gimana? Setuju nggak kita ke sana minggu depan? Ucap Tio. Aku ikut, lagian aku mau refreshing, pusing karena tugas-tugas. Ucap Clara. Aku juga ikut kalau kalian pada pergi. Ya kali aku ditinggal. Aku juga ikut deh. Ya udah kalau gitu, kita minggu depan ke sana ya. Aku yang jemput kalian, oke? 1 minggu berlalu. Aku pun segera siap-siap supaya tidak membuat Tio menunggu. Saat Tio sampai, aku sudah selesai siap-siap dan kami pun pergi menjemput yang lain. Entah kenapa setiap kali bersama Tio, aku selalu merasa nyaman. Tapi ya, aku sih sadar diri. Tio kan anak orang kaya, sedangkan aku hanya anak orang sederhana. Kami berlima pun sudah di dalam mobil dan aku melanjutkan perjalanan ke desa yang dimaksud Cindy. Di perjalanan kami bernyanyi-nyanyi dan menikmati pemandangan sekitar Sekitar 2 jam perjalanan, kami pun telah tiba di desa Kandui. Ya, itulah nama desa ini. Benar kata Cindy. Di desa ini pemandangannya begitu indah. Dari bawah saja sudah bagus seperti ini, apalagi di atas puncak. Karena hari sudah mulai gelap, kami mencoba mencari penginapan. Kami disambut baik oleh warga desa di sini dan Pak Agus, Pak RT di desa tersebut, mengantarkan kami ke sebuah rumah yang cukup besar. Rumah ini biasanya digunakan memang sebagai tempat penginapan. Bagi orang-orang yang datang dan berkunjung ke sini, kalian bisa istirahat di sini, ucap Pak Agus. Baik Pak, terima kasih ya. Kami pun istirahat untuk menyiapkan diri buat mendaki besok. Terdengar suara azan dari musola dekat penginapan yang membangunkanku. Kulihat yang lain masih tertidur pulas. Mungkin mereka kecapean karena perjalanan kami tadi. Aku mencuci muka agar sedikit segar, kemudian membangunkan yang lain agar ke musola bersama. Saat selesai sholat subuh, kami akan kembali ke penginapan untuk bersiap mendaki. Waktu menunjukkan pukul 9, kami sudah siap untuk mendaki. Sebelumnya kami memberitahukan Pak RT dulu agar beliau tidak kebingungan mencari kami nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian, mari masuk dulu. Iya Pak. Ada keperluan apa ya nak?
Jadi gini Pak, kami mau izin mendaki gunung di sini, apa boleh Pak? Oh, boleh saja sih. Tapi kalian hati-hati ya, jangan berbuat yang aneh-aneh. Dan tetap bersama, jangan ada yang terpisah. Emangnya kenapa Pak? Apa ada larangan di gunung ini? Tidak ada, hanya saja takut kalian terpisah dan nanti ada yang tersesat. Akan sulit mencarinya. Di hutan yang sangat rindang ini, nanti saya akan antar kalian ke sana. Baiklah kalau gitu Pak. Saat di perjalanan menuju gunung, Pak Agus bercerita macam-macam dari para pendaki yang hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang aneh, hingga ada yang meninggal. Aku sedikit takut mendengarnya, apalagi katanya di sini ada penunggunya, yang apabila kami berkelakuan tidak baik atau bahkan mengotori tempatnya dengan perbuatan yang ya begitulah, maka akan hilang dan tidak akan ditemukan lagi. Tapi yang lain bukannya takut, mereka malah merasa tertantang dan semakin bersemangat untuk mendaki. Apalagi selain tentang kisah seramnya, terdapat surga dunia di atas sana, yaitu udara yang sangat sejuk, yang menenangkan hati, pemandangan yang menyegarkan mata. Pokoknya bikin pingin lama-lama deh di sana, walau banyak cerita seram di dalamnya. Gunung ini masih sering dijadikan tempat mendaki bagi orang-orang jauh. Akhirnya setelah sekitar 30 menit berjalan, kami sampai di Gunung Mayang. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Hutannya sangat rindang, namun aku merasa sedikit aneh saat di perjalanan. Seakan-akan ada yang mengawasiku dari kejauhan, tapi aku tidak melihat apa-apa di sini. Aku mencoba tenang dan ku coba hilangkan semua ketakutanku. Setelah berjalan cukup lama, kami telah sampai di puncak. Namun hari sudah mulai gelap, jadi pemandangannya tidak terlalu indah menurutku. Karena sudah mulai malam, kami memasang tenda untuk tempat beristirahat. Sedangkan Tio dan Hendra mencari kayu untuk api unggun. Saat malam tiba, kami menikmati kebersamaan bercerita dan tertawa bersama sambil bernyanyi di dekat api unggun. Tak terasa sudah hampir tengah malam, kami pun memutuskan untuk tidur. Namun saat aku berbalik menuju arah tenda yang berada di belakangku, aku terkejut karena sesuatu seperti kuntilanak berada tak jauh dari tempat kami duduk. Aku segera menutup wajahku dan mengucapkan istighfar beberapa kali. Teman-temanku pun bertanya-tanya, "Kamu kenapa, Clara?" Aku nggak apa-apa," ucapku sambil mencoba melihat kembali apakah sosok tadi masih ada. "Yakin kamu nggak apa-apa? Kamu kayak orang ketakutan gitu. Apa yang kamu lihat, Clara?" Aku nggak apa-apa, Sin. Ya udah yuk kita tidur. Ini kan udah hampir tengah malam." Aku tidur dalam kebingungan, masih penasaran dengan sosok yang aku lihat. Saat dalam kebingunganku, aku dengar ada suara langkah kaki di luar tenda. Tapi ini bukan suara kaki hewan, melainkan kaki manusia. Terdengar kaki yang menginjak rumput-rumput kering mengelilingi tendaku. Aku takut, tapi juga penasaran siapa di luar sana. Aku tak enak membangunkan Cindy dan Ara, apalagi karena hal aneh seperti ini. Mereka pasti juga akan ketakutan. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, aku memutuskan tetap diam di tenda sambil mendengarkan suara langkah kaki itu dan mencoba untuk tidur. Tak berapa lama suara kaki itu pun hilang. Saat aku sedang tertidur, dari luar tenda terlihat sosok wanita yang tidak begitu nampak wajahnya, hanya diam dan kemudian menghilang. Saat pagi tiba, suara burung berkicau sangat merdu. Aku terbangun dan melihat Cindy dan Ara masih tertidur. Kulihat di luar sudah mulai terang, jadi aku memutuskan keluar untuk menghirup udara segar. Saat aku keluar, udara di sini sangat sejuk, benar-benar menenangkan hati dan pikiran. Tiba-tiba bahuku ditepuk, dan ternyata itu hanya Tio. "Tio, ngagetin aja sih." "Maaf, kamu ngapain di luar sendirian? Cindy sama Ara mana?"
Mereka masih tidur, biarinlah, kasihan, mungkin mereka capek. Terus Hendra mana? Dia juga masih tidur. Oh gitu, ya udah biarin mereka pada tidur dulu. Aku pun berbincang-bincang dengan Tio dan duduk berdua sambil melihat pemandangan desa yang benar-benar indah. Sudah 2 hari kami di puncak, saatnya kami pulang. Saat di tengah perjalanan seperti biasa, aku merasa sedikit merinding. Aku merasa ada yang mengikuti persis di belakangku. Karena penasaran aku pun membalikkan badan dan tidak melihat apa-apa. Saat aku berbalik, teman-temanku sudah berada jauh dariku. Aneh, padahal aku baru berbalik sebentar, kok mereka udah pada jauh ya? Cepat banget jalannya. Walau dengan rasa kebingungan, aku berlari untuk menghampiri mereka. Namun anehnya, mereka tidak ada yang berbicara satupun. Hanya diam dan terus berjalan. Aku coba bertanya, tumben pada diam, kenapa nih? Biasanya juga kalian pada heboh. Tidak ada jawaban, membuat aku tambah kebingungan. Entah kenapa hari ini tiba-tiba gelap. Padahal tadi baru aja pagi, aku rasa kok tiba-tiba gelap gini, pikirku. Saat aku menoleh ke depan, tiba-tiba temanku menghilang. Aku mencoba mencari mereka, namun tak juga aku temukan. Aku mulai panik. Hari juga sudah semakin gelap, aku takut akan ada hewan buas yang akan datang. Akhirnya aku pun mendirikan tenda kembali. Saat di dalam tenda aku menangis dalam ketakutan yang dalam. Aku sendirian dalam kegelapan seperti ini. Namun tak beberapa lama, tiba-tiba menjadi terang kembali. Kenapa ini? Kenapa siang dan malamnya begitu cepat? Pikirku. Namun aku tidak peduli. Aku merapikan tenda dan berusaha terus berjalan, berharap bertemu dengan teman-temanku. Saat di perjalanan yang tidak menentu arah ini, aku bertemu gadis cantik. Cantik sekali. Wajahnya sangat cerah dan senyumnya yang manis sedang duduk di dekat sungai. Aku menghampiri gadis itu, berharap dia bisa menuntunku pulang. Permisi mbak. Iya, kenapa ya Neng? Mbak asli orang sini kan? Iya, saya asli orang sini. Kenapa ya Neng? Saya tersesat mbak di sini. Mbaknya bisa antar saya pulang gak? Oh, tentu saja, bisa. Mari. Terima kasih banyak mbak. Di perjalanan kami berbincang-bincang, banyak pertanyaan yang aku lontarkan, termasuk menanyakan siapa nama gadis itu. Ternyata namanya Mayang. Entah kebetulan atau apa, namanya sama persis dengan nama gunung ini. Aku pun sengaja bercanda dan menanyakan hal itu. Nama mbaknya sama ya dengan nama gunung ini? Iya, nama gunung ini memang diambil dari namaku dan juga tercipta karena ceritaku. Ucapnya dengan raut wajah sedih. Maksud mbak tentang terciptanya gunung ini? Karena cerita mbak ini gimana ya? Tanyaku sedikit heran. Aku tahu kamu anak baik, Clara. Kamu bukan tanpa sebab bisa ada di sini. Aku ingin menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa aku sampaikan kepada orang tuaku dan warga desa melaluimu. Maukah kau membantuku, Clara? Aku terkejut. Bagaimana bisa dia tahu namaku? Bahkan aku saja belum memberitahunya. Namun karena kasihan dengannya, aku mengiyakan akan membantunya. Terima kasih, Clara. Tapi untuk apapun yang kamu lihat nanti, aku harap kamu bisa kuat. Aku menyiapkan diriku untuk apapun yang akan aku lihat nantinya. Tiba-tiba ada cahaya begitu terang, membuat mataku sulit untuk melihat. Saat cahaya itu hilang, tiba-tiba aku sudah berada di desa Kandui, namun sangat berbeda. Kamu tidak usah bingung, Clara. Ini adalah desa Kandui di zaman dahulu. Aku melihat diri Mayang. Ya, itu Mayang. Lantas siapa yang bersamaku ini? Iya, Clara, itu aku. Awal mula aku meninggal dan hilang di gunung itu. Apa? Jadi Mayang yang bersama aku ini bukan manusia? Bagaimana bisa? Padahal dia terlihat seperti manusia.
dan tidak terlihat seperti hantu, pikirku. Kembali ke teman-teman. Mereka masih asik berbincang. Cindy mencoba mengajakku berbicara karena merasa aku diam saja tanpa bersuara. Clara, kau diam aja sih? Ayo ngomonglah. Iya nih, diam aja, kayak habis putus cinta tahu. Namun tak ada jawaban, membuat Cindy dan Ara pun heran. Mereka pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya mereka mendapati aku yang sudah tidak ada di belakang mereka. Karena terkejut dan panik, membuat Tio dan Hendra juga ikut panik. Mereka mencoba kembali ke atas untuk mencariku. Mereka terus-menerus memanggil namaku, namun tak ada jawaban. Hingga Cindy dan Ara menangis karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan padaku. Sudah, kalian tenang dulu, kita coba cari Clara. Semoga dia tidak jauh tersesat di sini. Tapi gimana, Ndra? Hutan ini luas dan rindang, akan sulit mencari Clara. Ucap Cindy dengan nada kesal, bercampur sedih, membalas omongan Hendra. Ya sudah, kita turun dan kita minta bantuan Pak RT saja yang lebih tahu tentang area gunung ini. Mereka pun mencoba tenang dan kembali ke desa untuk meminta bantuan. Saat beberapa lama berjalan, mereka telah tiba di desa dan langsung ke rumah Pak RT untuk memberitahukan bahwa aku telah hilang. Pak RT mengajak beberapa warga untuk mencariku dan menyusuri hutan di gunung ini. Aku masih berada di desa Kandui bersama Mayang, lebih tepatnya hantu Mayang. Aku melihat Mayang yang sering digoda oleh segala lelaki. Karena ya, Mayang ini memang cantik parasnya, yang begitu indah, membuat siapa saja yang melihatnya jelas akan terpikat. Mayang hanya bersikap biasa saja, karena baginya para lelaki itu hanya menggodanya dari jauh dan tidak ada yang menyentuhnya. Namun ada satu laki-laki yang sangat terpikat akan kecantikan Mayang. Dia sangat berhasrat untuk mendapatkan Mayang seutuhnya. Mayang ini masih berusia remaja dan tak ingin menikah dulu. Padahal selalu saja ada yang datang ke rumahnya untuk melamarnya, termasuk laki-laki itu. Suatu hari laki-laki itu menghampiri Mayang yang sedang mencuci baju di sungai dan seperti biasa mencoba menggoda dan menyentuh Mayang. Mayang yang tak suka marah dan pergi dari situ, membuat laki-laki itu kesal. Rian, ya Rian, nama laki-laki itu. Lihat saja kau Mayang, aku pasti akan mendapatkanmu. Ucap Rian dengan tatapan dan senyum sinisnya. Aku yang melihat kejadian itu juga kesal karena Rian bersikap tidak sopan kepada Mayang. Singkat cerita, Mayang diajak oleh Rahayu, temannya di desa, untuk ke hutan dekat gunung. Ia katanya sekedar jalan-jalan saja. Mayang yang tak menaruh curiga mengiyakan dan pergi ke hutan bersama Rahayu. Tiba-tiba cahaya terang itu datang lagi dan menghilang. Seketika kami tiba di hutan yang sangat rindang. Ini seperti jalan ke Gunung Mayang, pikirku. Aku melihat Mayang dan Rahayu berlari dan bercanda bersama di hutan itu. Tiba-tiba muncul beberapa laki-laki yang salah satunya tidak asing bagiku dan Mayang. Ya, itu Rian. Bagaimana bisa dia juga ada di sini? Rahayu tiba-tiba mendorong Mayang dan Mayang pun terjatuh di hadapan Rian yang langsung diangkat oleh teman-teman Rian dan yang lainnya. Rian tertawa dan memberikan uang kepada Rahayu. Bagus, ini uang untukmu, pergilah dan bersikap seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Terima kasih Rian, nikmatilah tubuh Mayang itu, ucap Rahayu sambil tertawa. Mayang menangis dan seakan tak percaya teman yang dia pikir baik rupanya begitu jahat kepadanya. Kenapa kamu tega, Yu? Aku ini temanmu, kenapa kamu tega? Tidak Mayang, aku bukan temanmu, aku iri denganmu. Kamu itu selalu menjadi incaran laki-laki di desa ini. Dan aku selalu saja dibanding-bandingkan olehmu. Aku muak dengan semua omongan itu. Aku akan lebih bersyukur jika kamu mati. Kemudian Rahayu pergi meninggalkan Mayang bersama Rian dan beberapa temannya.
Aku yang melihat kejadian itu pun menangis, tak tega dengan nasib Mayang. Kembali ke teman-temanku dan para warga yang mencariku. Mereka menyusuri hutan terus-menerus memanggil namaku. Cindy dan Ara pun terus-menerus menangis, begitupun Tio yang begitu khawatir akan hilangnya diriku. Cindy dan Ara sudah tidak kuat lagi berjalan karena mereka sudah kelelahan sehabis menuruni gunung tadi. Tio pun menyuruh Hendra untuk mengantarkan Cindy dan Ara kembali ke penginapan untuk istirahat dan menenangkan diri, sementara dia akan terus mencari. Dra, antar Cindy dan Ara ke penginapan ya, aku akan terus mencari bersama para warga. Baiklah, kamu hati-hati, dan kalau ada kabar apa-apa segera hubungi kami. Tio mengangguk. Hendra berjalan menuruni gunung bersama Cindy dan Ara. Tio terus-menerus berjalan memanggil-manggil namaku. Begitupun warga yang lain, karena sudah lama mencari namun tak membuahkan hasil. Dan hari pun sudah mulai gelap. Warga memutuskan untuk melanjutkan pencarian pada keesokan harinya. Tio yang lelah pun mengiyakan dan kembali bersama warga ke desa. Saat Tio kembali ke penginapan, Cindy dan Ara pun langsung menanyakan tentang keberadaanku. Tio, gimana? Apa Clara udah ketemu? Tanya Cindy dengan wajah sangat khawatir dan nada bicara yang terseduh-seduh. Namun Tio tidak menjawab. Tio, jawab, Clara mana? Clara masih belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan besok. Ucap Tio dengan raut wajah lelah, dicampur gelisah dan seakan ingin menangis. Kenapa Clara? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa harus kamu yang hilang? Kenapa bukan aku? Kenapa aku tidak bisa menjagamu, Clara? Banyak hal yang belum aku sampaikan ke kamu. Kesal Tio kepada dirinya sendiri, yang tak terasa air matanya menetes membasahi pipinya. Hendra menenangkan Tio, karena Hendra tahu Tio sudah lama suka dengan Clara. Hanya saja tidak pernah dia ungkapkan. Mereka pun beristirahat karena memang lelah sehabis menuruni gunung dan mencariku. Kembali ke ceritaku bersama Mayang. Setelah Rahayu pergi, Rian juga memberikan uang kepada dua teman laki-lakinya yang sudah membantunya memegangi Mayang. Dan kemudian Rian menyuruh mereka berdua pergi. Setelah teman-teman Rian pergi, kini Rian akan melakukan apa yang selama ini dia inginkan dari Mayang. Mayang yang hanya menangis meminta Rian untuk tidak melakukan hal itu, namun Rian tidak peduli. Aku mohon Rian, lepaskan aku mohon. Aku ingin pulang Rian. Ucap Mayang dengan nada bicara takut. Hah? Kamu mau pulang? Tidak semudah itu Mayang. Apa yang kamu akan lakukan pada aku Rian? Apa salahku? Ucap Mayang sambil menangis. Apa salahmu? Kamu mau tahu apa salahmu? Hah? Ucapnya sambil memegang kedua bahu Mayang dengan sangat kasar. Aku itu cemburu Mayang. Aku cemburu. Kamu itu begitu cantik. Kenapa kamu tidak menerima lamaranku secara baik-baik? Hah? Kenapa? Aku tidak ingin menikah dulu Rian. Tolonglah mengerti. Mayang terus saja menangis. Oh begitu. Jadi jika aku tidak bisa memilikimu, maka yang lain pun tidak boleh memilikimu. Rian langsung membuka pakaian Mayang dengan paksa. Mayang hanya bisa berteriak meminta tolong, berharap ada orang yang akan menolongnya. Namun apalah daya, tenaga wanita, Mayang kalah kuat dengan Rian. Rian berhasil merobek baju Mayang. Ia langsung melancarkan aksinya. Mayang hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai melakukan perbuatan zinanya tersebut, Mayang kini lemas, tak bertenaga. Rian yang takut jika Mayang dilepaskan, maka ia akan memberitahu warga, dan warga pasti akan mengusir dan menghakiminya. Jadi Rian mencoba membunuh Mayang. Mayang benar-benar pasrah sekarang, karena dia sudah sangat lemas dan tidak mampu berbuat apa-apa. Rian memukul-mukul kepala Mayang dengan kayu yang membuat kepala Mayang mengeluarkan banyak darah. Mayang yang masih sedikit sadar sempat mengucapkan beberapa kalimat. Aku pasti akan
menuntut balas atas semua ini, Rian. Dengan nada bicara terbata-bata karena kesakitan. Dan akhirnya Mayang pun tewas. Rian yang masih ragu terus memukul kepala Mayang hingga membuat kepala Mayang pecah. Rian juga menusuk-nusuk perut Mayang menggunakan pemburuncing. Rian benar-benar seperti orang kerasukan dan tak memiliki hati. Aku yang melihat kejadian itu hampir tidak kuat, benar-benar mengerikan. Setelah selesai semuanya, Rian membawa tubuh Mayang itu ke dalam hutan di gunung ini. Karena dulu gunung ini tidak pernah didatangi warga, jadi warga pasti tidak akan tahu. Cukup jauh Rian berjalan, akhirnya dia meletakkan tubuh Mayang tersebut dan meninggalkannya saja. Rian harap ada binatang buas yang akan memakan tubuh Mayang tersebut. Rian pun pulang ke desa dengan tidak sedikit pun merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Ketika malamnya, ibu dan bapak Mayang kebingungan mencari anaknya, hingga meminta bantuan warga untuk mencari anak gadisnya tersebut. Namun karena malam susah bagi mereka mencari Mayang, jadi mereka akan mencarinya di saat siang hari. Keesokan harinya warga membantu ibu dan bapak Mayang mencari Mayang hingga hutan dekat gunung, namun tidak juga ditemukan. Sesaat ada salah seorang warga menemukan bekas robekan baju yang dicurigai adalah baju Mayang. Saat diberikan kepada ibu Mayang, ternyata benar, itu robekan baju anaknya. Ibu Mayang menangis sejadi-jadinya. Para warga mengira bahwa Mayang telah dimakan oleh hewan buas yang ada di gunung ini. Mereka takut memasuki hutan itu lebih dalam lagi karena takut mereka yang akan jadi korban selanjutnya. Akhirnya para warga membawa ibu dan bapak Mayang pulang ke desa. Karena pencarian ini sudah ada ujungnya menurut mereka. Mayang memang mati karena dimakan hewan buas, padahal tidak. Kembali ke cerita teman-temanku. Saat keesokan paginya pencarian kembali dilakukan oleh para warga dan juga teman-temanku. Mereka kembali menyusuri hutan di gunung ini, namun tidak juga menemukanku. Beberapa warga mengira aku sudah dibawa oleh penunggu gunung ini, dan beberapa lagi beranggapan aku telah mati dimakan hewan buas. Namun Tio tidak peduli, dia tetap bersemangat mencariku. Dia yakin aku masih hidup. Kembalilah Clara, aku tahu kamu masih hidup. Aku mohon, kembalilah. Tio bicara pada dirinya sendiri sambil menangis. 4 hari sudah berlalu semenjak aku menghilang. Dan besok kami seharusnya sudah harus kembali pulang. Tio masih berharap aku kembali, begitupun yang lainnya. Kembali ke ceritaku dan Mayang. Sudah bertahun-tahun berlalu semenjak hilangnya Mayang. Ibu Mayang kini menjadi gila dan selalu beranggapan bahwa Mayang masih hidup. Kadang mengobrol sendiri, menangis tanpa sebab, dan kadang berteriak-teriak. Bapak Mayang sedih melihat kondisi istrinya itu di saat anak semata wayangnya hilang. Kini istrinya menjadi gila karena hal itu. Tak terasa air mataku menetes, membasahi pipiku. Aku benar-benar sedih melihat ini semua. Bantulah aku, Clara. Rohku terkunci di sini. Aku tidak bisa keluar dari sini. Bantu aku untuk menyampaikan yang sebenarnya. Urusanku belum selesai di dunia ini. Bantulah aku untuk bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang tuaku dan warga desa. Aku mengusap air mataku. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya kepadamu, kenapa selalu ada pendaki yang hilang entah kemana di gunung ini? Apa itu ulahmu? Iya, itu memang ulahku. Tapi aku tidak melakukan itu tanpa sebab. Mereka mengotori tempat ini dengan perbuatan yang tidak baik. Itu selalu mengingatkanku akan kejadian yang aku alami. Aku hanya terdiam. Bantulah aku, Clara, agar aku bisa pergi dengan tenang. Karena kasihan, aku pun akan membantu Mayang. Baiklah, aku akan membantumu.
Tapi setelah itu aku harap kamu bisa pergi dengan tenang ya, dan jangan mengganggu siapapun lagi. Terima kasih Clara, aku akan mengantarkanmu pulang. Tiba-tiba cahaya terang itu datang lagi, dan kami telah kembali di tempat di mana aku kehilangan teman-temanku tadi. Ini adalah perbatasan antara duniamu dan duniaku. Kau ikutlah denganku, ucap Clara. Aku tidak bisa kemana-mana, Clara. Pegang tanganku, ucap Clara. Mayang pun memegang tanganku, dan kami melangkah keluar dari dunianya. Suasana langsung berubah gelap, karena di duniaku memasuki fase malam hari, sedangkan di dunia Mayang masih siang. Aku dan Mayang pun berjalan menuju desa, tentu saja dengan arahan Mayang, karena aku tidak paham jalan menuju desa. Akhirnya aku dan Mayang tiba di desa. Aku pun berjalan menuju ke penginapan untuk menemui teman-temanku terlebih dahulu sebelum menemui keluarga Mayang. Kulihat dari jauh Tio duduk di depan pintu. Ternyata Tio juga melihatku berjalan menuju penginapan. Siapa ya yang jalan ke sini malam-malam begini? Setelah diperhatikannya semakin jelas wajah orang yang berjalan tersebut. Dan wajah itu tidak asing baginya. Clara. Yang lain pun langsung bangun dan ikut melihat ke arahku. Mana Clara? Aku akhirnya sampai di penginapan. Cindy dan Ara langsung menghampiriku dan langsung memelukku. Aku pun bahagia bisa kembali bersama teman-temanku. Tapi aku punya satu tugas yang harus aku selesaikan. Kamu kemana sih, Ra? Kami tuh nyariin kamu, tahu nggak? Udah 4 hari kamu hilang. Apa? 4 hari? Bukannya aku rasa aku cuma 1 hari di dunia Mayang. Ini membingungkan, tapi ya sudahlah. Aku hanya ingin segera menyelesaikan urusanku ini. Nanti aku ceritakan ke kalian. Sekarang temenin aku ke rumah Pak RT ya. Mau ngapain, Ra? Ya pokoknya nanti aku ceritain. Yuk temenin aku. Kami berlima pun berjalan menuju rumah Pak RT. Dan aku menanyakan di mana rumah ibu dan bapak Mayang. Pak RT terheran dari mana aku tahu tentang Mayang. Padahal tidak ada yang menceritakannya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Mayang, Nak? Ceritanya panjang, Pak. Nanti saya akan ceritakan saat ini sudah selesai. Baiklah, mari saya antarkan kalian ke rumahnya. Sebelumnya aku juga meminta Tio untuk memanggilkan Pak Ustadz di sini. Untuk jaga-jaga saja. Karena Mayang adalah arwah penasaran yang memiliki dendam dan urusan yang belum tuntas. Aku takut dia akan berbuat nekat dan aku tidak bisa menghentikannya sendirian. Tidak lama berjalan, akhirnya kami sampai di rumah keluarga Mayang. Ternyata yang aku lihat tadi benar. Ibu Mayang ternyata benar-benar gila. Saat itu kami disambut oleh bapaknya Mayang. Ada apa ya Pak RT, malam-malam kesini? Dan mereka ini siapa toh? Mereka adalah anak-anak pendaki yang beberapa hari lalu kesini. Katanya anak ini ada keperluan dengan bapak. Baiklah, silakan masuk, Nak. Kondisi rumah Mayang terlihat sedikit berantakan karena istrinya tidak pernah lagi mengurus rumah. Maaf ya, Nak, rumah bapak kotor. Soalnya istri bapak lagi sakit, jadi rumah ini hanya bapak yang mengurusnya sendirian. Mayang yang dari tadi mengikuti, sedih melihat kondisi keluarganya. Ia ingin sekali bicara kepada mereka. Saat itu Mayang memintaku untuk memberikan kesempatan supaya dia yang langsung ingin berbicara kepada keluarganya. Aku pun mengiyakan. Sebelumnya aku memulai percakapan, karena jika secara tiba-tiba pasti mereka akan heran nantinya. Saya kesini ingin menyampaikan pesan dari anak bapak. Pak RT, Bapak Mayang, serta teman-temanku pun terkejut. Anak saya sudah meninggal, Nak, ucap Bapak Mayang. Iya, saya tahu, anak Bapak sudah meninggal. Dia sudah memberitahu semuanya kepada saya, Pak. Dan saya pun melihat kejadian bagaimana anak Bapak, Mayang, bisa meninggal. Dia bukan meninggal karena dimakan hewan buas, Pak.
melainkan dibunuh. Mendengar kata Mayang, Ibu Mayang langsung keluar dari kamar dan mencari-cari di mana anaknya. Kalau saya yang menjelaskan, mungkin Bapak tidak akan percaya dan mengira saya hanya mengarang cerita. Maka dari itu saya bawa Mayang ke sini. Sebelumnya aku berpesan ke Mayang, jangan melakukan hal yang aneh-aneh, dan Mayang mengiyakan. Setelah itu aku menutup mataku, mencoba mengosongkan pikiran agar Mayang bisa masuk ke dalam ragaku. Tak butuh waktu lama, kini Mayang sudah masuk ke dalam ragaku. Suaraku pun berubah menjadi suara Mayang, membuat Bapak Mayang kebingungan. Namun Mayang yang sudah di dalam tubuhku mencoba meyakinkan bapaknya bahwa ia benar-benar Mayang. Sesaat Bapak Mayang terdiam, kemudian ia mulai yakin ini adalah anaknya. Karena dari suaranya ia sangat kenal. Ini kamu, Nak, ucap Bapak Mayang sambil menangis. Iya, Pak, ini aku. Aku hanya meminjam tubuh dia untuk bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya, Pak. Ucapnya juga ikut menangis. Teman-temanku kebingungan karena mereka masih belum tahu kejadian yang aku alami. Mayang pun langsung menceritakan semuanya kepada bapaknya agar bapaknya tahu yang sebenarnya. Setelah Mayang bercerita, Bapak Mayang pun menangis, meratapi nasib anaknya. Ibu Mayang mendekatiku dan memegang wajahku. Kamu Mayang. Kamu Mayang kan, anakku? Iya, Bu, ini aku. Mayang, Ibu tahu, Nak, kamu masih hidup. Ibu benar-benar rindu denganmu, Nak. Tidak, Bu, aku sudah mati. Aku hanya meminjam tubuhnya untuk menyelesaikan tugasku, Bu. Tiba-tiba Mayang berjalan entah kemana. Aku sulit untuk mengendalikan tubuhku sendiri. Saat aku berjalan, teman-temanku, Pak RT dan juga Bapak Mayang mengikutiku. Aku tidak tahu kemana Mayang akan pergi, hingga akhirnya ia berhenti di sebuah rumah. Ini kan rumahnya Rian, ucap Pak Agus. Rian, saut teman-temanku yang terus kebingungan. Mayang langsung memukul-mukul pintu rumah Rian yang membuat Rian kesal. Sialan, siapa sih malam-malam mukul rumah orang? Lihat aja nanti. Ketika Rian membuka pintu, ia sedikit terkejut dengan banyaknya orang yang berdiri di depan rumahnya. Karena pukulan yang kuat di pintu Rian mengundang para warga yang penasaran untuk melihat. Rian menatapku marah. Siapa kamu? Seenaknya saja mukul pintu orang. Kamu tidak ingat aku, hah? Rian terkejut mendengar suara itu. Kak, kamu? Iya, ini aku Mayang, yang kamu bunuh bertahun-tahun yang lalu, dan kamu tinggal di hutan. Kak, kamu bukan Mayang. Tubuhmu dan wajahmu berbeda. Ini memang bukan ragaku. Aku hanya meminjamnya untuk menyelesaikan urusanku, yaitu membunuhmu. Mayang berlari mendekati Rian dan langsung mencekik lehernya hingga Rian tak bisa bernafas. Namun karena tak puas kalau hanya dengan mencekiknya, Mayang mengambil kayu dan memukul-mukul kepala Rian hingga kepala Rian berdarah. Rian yang masih sedikit tenaga mendorong tubuhku hingga terjatuh. Namun Mayang yang menguasai tubuhku langsung kembali bangkit. Ternyata di pohon dekat rumah Rian ada bambu yang runcing. Kesempatan untuk Mayang membunuh Rian seperti yang Rian lakukan padanya dulu. Mayang pun berdiri dan mengambil bambu runcing itu. Tak ada yang bisa mengendalikannya, bahkan diriku sendiri. Saat Mayang berlari menuju Rian dengan membawa bambu runcing, tiba-tiba tubuhku berhenti. Ternyata Tio telah datang bersama Pak Ustadz yang aku minta. Pak Ustadz itu membaca sesuatu dan mengarahkan tangannya ke arahku, yang membuat tubuhku seakan kaku. Mayang terus memberontak. Lepaskan aku, biarkan aku membunuhnya. Dia pembunuh, dia tak pantas hidup, ucapnya dengan nada bicara marah.
Sudahlah Mayang, ikhlaskan saja semuanya agar jiwamu tenang. Tidak, dia tak pantas hidup. Dia tidak pantas hidup. Mayang berteriak. Pak Ustadz tiba-tiba terpental dan Mayang langsung berlari dengan sangat cepat menuju Rian. Namun Tio berhasil mendorong Rian hingga serangan Mayang gagal. Mayang begitu marah. Sialan, kau! Ucapnya menunjuk ke arah Tio. Berani-beraninya kau, akan kubunuh kau juga. Aku yang mendengar hal itu berusaha untuk mengambil alih tubuhku. Namun tenaga Mayang begitu kuat, aku tak mampu berbuat apa-apa. Pak Ustadz yang tadi terpental berusaha bangkit untuk membantuku. Beliau kembali membaca beberapa ayat hingga membuat tubuhku yang dikuasai Mayang kembali kaku. Beliau terus membaca ayat-ayat suci sampai akhirnya Mayang merasa kesakitan. Hentikan, cukup, hentikan. Hentikan semuanya, maka aku akan melepaskanmu, ucap Pak Ustadz sambil terus membaca doa. Ibu Mayang yang mulanya gila tiba-tiba mendadak sembuh. Ia berjalan dari balik keramaian warga, menghampiri Mayang. Mayang, ucapnya dengan nada sedih. Pergilah nak, ibu mengikhlaskanmu. Pergilah dengan tenang, hentikan semua ini nak. Tapi bu, tak apa nak, biar semua ini diserahkan ke polisi saja. Tak perlu kamu membunuhnya. Mayang terdiam sejenak. Amarahnya sedikit mereda dan akhirnya ia mengiyakan kemauan ibunya tersebut. Baiklah bu. Ibu Mayang meminta agar Pak Ustadz melepaskan Mayang dan membantunya keluar dari tubuhku. Tapi sebelum semuanya berakhir, Mayang masih ingin mengatakan sesuatu. Sebelum aku pergi, ada satu orang lagi yang terlibat mengenai terbunuhnya aku selain Rian. Semua heran dan bingung. Siapa lagi yang terkait dengan masalah ini? Aku hanya ingin dia mengakui kesalahan di depan para warga. Atau kalau tidak, dia akan bernasib sama seperti Rian, tegas Mayang. Dari balik keramaian keluarlah seorang wanita. Ya, dia adalah Rahayu yang disuruh untuk mengantarkan Mayang kepada Rian sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi. Karena takut Rahayu mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Maafkan aku Mayang. Aku telah bersalah denganmu. Tolong jangan bunuh aku. Aku siap bertanggung jawab atas semua kesalahanku. Kini semuanya sudah jelas. Mayang kini bisa pergi dengan tenang. Pak Ustadz membantu Mayang untuk keluar dari tubuhku dan membaca beberapa ayat suci. Aku pergi ibu, bapak, ucapnya dengan tersenyum, menandakan semua yang ia mau sudah terpenuhi. Akhirnya arwah Mayang berhasil keluar dari tubuhku. Begitupun tubuhku, seketika lemas dan akhirnya aku pingsan. Saat terbangun aku sudah berada di penginapan. Kulihat Tio yang tertidur di sampingku, begitupun teman-teman yang lain. Aku yang masih merasakan sakit di seluruh tubuhku mencoba bangun, tapi malah membangunkan Tio. Clara, kamu sudah sadar? Sini, ku bantu. Dan Tio pun membantuku untuk duduk. Tak lama teman-temanku yang lain pun ikut terbangun. Clara, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Beberapa saat kemudian Pak RT bersama Pak Ustadz datang ke penginapan. Rupanya Pak Ustadz ingin menetralisir tubuhku dari energi-energi jahat, apalagi sehabis dirasuki arwah Mayang semalam. Setelah dinetralisir, tubuhku terasa ringan dan tidak terlalu sakit lagi. Aku bertanya kepada Pak RT, apa yang terjadi tadi malam selepas aku pingsan. Pak RT menjelaskan bahwa Rahayu akan dibawa ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti, sedangkan Rian masuk rumah sakit akibat luka pukul di kepala yang cukup parah. Dan rencananya apabila Rian sudah dinyatakan sembuh, ia juga akan dibawa ke kantor polisi. Hari ini adalah hari terakhir kami di desa ini. Sebelum pulang, aku ingin ke rumah ibu dan bapak Mayang untuk melihat kondisi ibunya Mayang. Karena kemarin ibu Mayang tiba-tiba sembuh dari gangguan jiwanya.
Saat sampai di rumah Mayang, kami disambut oleh ibunya Mayang dan dipersilahkan masuk. Alhamdulillah, Ibu Mayang rupanya benar-benar sembuh. Ibu sudah sehat. Alhamdulillah nak, ibu sudah sehat. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya kesini mau menjenguk ibu sekalian pamit. Kami hari ini akan balik ke kota. Begitukah nak? Padahal malam ini ibu ingin mengadakan pengajian untuk Mayang. Tapi tak apa jika kalian ingin pulang. Sebelumnya terima kasih ya nak. Berkat kamu ibu bisa bicara sama anak ibu. Walaupun itu melalui dirimu. Ini ibu akan coba mengikhlaskan Mayang. Sama-sama Bu. Insya Allah kami pasti akan mengunjungi desa ini lagi nanti. Sebelum kami pergi, Ibu Mayang memelukku dan menangis. Aku membalas pelukannya dan ikut menangis. Aku tahu ia pasti sangat rindu dengan anaknya. Namun apalah daya, semuanya sudah menjadi takdirnya Allah. Kami juga berpamitan kepada Pak RT. Pak RT, hari ini kami akan balik ke kota. Baiklah, kalau begitu, kalian hati-hati di jalan. Dan kalau ada waktu, mampirlah ke sini lagi. Baik Pak, insya Allah. Setelah itu kami memasuki mobil dan memulai perjalanan kami kembali. Di perjalanan teman-temanku masih bertanya apa yang sebenarnya aku alami, karena aku belum cerita apa-apa. Gimana sih Ra, cerita kamu yang hilang di gunung itu? Iya Ra, aku juga kepo tahu. Iya, kalian ini. Yaudah, jadi ceritanya itu begini. Akhirnya aku bercerita sepanjang perjalanan kami hingga sampai ke kota. Bagiku, selama apapun seseorang menyimpan kejahatan, suatu saat pasti akan terbongkar. Ini hanya soal waktu. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.